Selanjutnya kita langsung masuk pada contoh soal yang lebih sulit lagi. Nah, tentukan rumus notasi sigma dari deret berikut. 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah dan seterusnya sampai n, di mana n ini merupakan suku terakhir. Nah, langkah pertama kita cari bedanya dulu. Ini sepertinya deret aritmatika. Dari 1 ke 3 itu kita tambah 2. Dari 3 ke 6 kita tambah 3. Nah, dari 6 ke 10 kita tambah 4. Dari 10 ke 15 kita tambah 6 dan seterusnya. Kita tambah 5. Maaf, dari 10 ke 15 kita tambah 5. Nah, ini kan deretnya kan nggak sama, berbeda-beda. Kita cari dulu deret yang kedua. Nah, ini dari 2 ke 3 itu kita tambah 1. Dari 3 ke 4 kita tambah 1. Dari 4 ke 5 kita tambah 1. Nah, dari sini kita berhenti, nggak usah nyari lagi. Kenapa? Karena bedanya sudah stabil, sudah nggak ada perubahan. Nah, dari deret berikut ini, jika ada deret semacam ini, berhubung bedanya itu berpola, bertingkat, itu kita nyatakan sebagai deret bertingkat atau berpola. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya semacam ini. UN sama dengan A ditambah N-1B dibagi 1 faktorial ditambah N-1 dikali N-2 dikali C dibagi 2 faktorial. Nah, di sini ada A, ada B, ada C. Nah, kita lihat dulu. Ini untuk yang pertama ini, baris pertama, suku pertama, itu kita nyatakan sebagai A. A sama dengan 1 atau suku awal. Sedangkan untuk beda yang pertama ini atau baris yang kedua, suku pertama ini kita nyatakan sebagai B. Nah, B sama dengan 2. Untuk yang deret ketiga ini, deret yang bedanya sudah stabil, itu kita nyatakan sebagai, untuk suku pertama kita nyatakan sebagai C. C sama dengan 1. Jadi seperti itu. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya ini. Berarti UN sama dengan A. A-nya kan 1 ditambah N-1B, bedanya 2, dibagi dengan 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. Nah, seperti ini ya. Ditambah dengan N-1 dikali N-2 dikali C. C-nya ketemu 1. Dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 faktorial itu semacam ini. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. Jadi 2 dikali 1. Perkaliannya turun ke bawah. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, berarti ini dibagi dengan 2. Lalu lanjut. UN itu sama dengan 1 ditambah N-1 kali 2. Berarti N dikali 2 sama dengan 2N. Nah, min 1 dikali 2 ketemu min 2 dibagi 1 ditambah dengan ini N dikali N hasilnya N kuadrat. N dikali min 2 ketemu min 2. Min 1 dikali N ketemu, ini N kuadrat, ini N dikali min 2 ketemu min 2N. Sedangkan ini min 1 dikali N ketemu min N. Sedangkan min 1 dikali min 2 ketemu positif 2 dikali 1. Karena dikali 1 maka boleh kita abaikan. Kita bagi dengan 2. Nah, gini. Lalu kita operasikan lagi itu. Berarti UN sama dengan, karena ini dibagi 1 maka 1 boleh kita abaikan. Berarti 1 ditambah 2N min 2 ditambah N
kuadrat. Nah ini min 2n dikurangi n ketemu min 3n ditambah dengan 2 dibagi 2. Nah semacam ini. Kita hitung kembali. Berarti UN sama dengan, nah ini kelompokkan suku yang sejenis, berarti 2n dikurangi 2 ditambah 1. Kita kelompokkan suku yang sejenis ditambah dengan, karena ini dibagi 2 berarti masing-masing suku kita bagi 2, berarti n kuadrat dibagi 2 min 3n dibagi 2 ditambah 2 dibagi 2. UN sama dengan 2n, kita jumlahkan ini, min 2 ditambah 1 ketemu min 1 ditambah n pangkat 2 dibagi 2 dikurangi 3n dibagi 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 1. Nah ini kan min 1, ini plus 1, boleh kita coret. Nah jadi 0. Dari sini kita kelompokkan suku sejenis. Mana yang sejenis? 2n sama min 3 per 2n. Nah ini suku sejenis. Nah, kita kelompokkan itu. Berarti UN sama dengan n kuadrat per 2 dikurangi 3n per 2 ditambah dengan 2n. 2n boleh kita tulis menjadi 2n per 1. Nah ini ya. Berhubung ini sejenis, maka kita jumlahkan. Bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya 2, ini 1. Kita samakan. Kita samakan 2. Misalkan ini dikali 2, yang ini juga dikali 2. Nah, seperti itu ya. Jadi penyebutnya biar sama-sama 2. Berarti UN sama dengan n kuadrat per 2 dikurangi 3n per 2 ditambah, kita kalikan 4n dibagi 2. Nah berarti UN sama dengan n kuadrat dibagi 2. Nah ini kan sudah jenis, sudah bisa kita jumlahkan itu. Berarti min 3n ditambah 4n ketemu n per 2, berarti ditambah dengan n per 2. Nah jadi UN itu sama dengan n kuadrat ditambah n dibagi dengan 2. Nah, lalu kita cari itu bagaimana rumus notasi sigmanya. Nah ini rumusnya. Rumus notasi sigma itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n, di mana n itu adalah suku terakhir, sedangkan UI itu adalah deret suatu suku. Nah jadi UN itu kita nyatakan sebagai UI. Nah UI sama dengan, berhubung n nya kita ganti I, berarti n yang sini juga kita ganti I, berarti I kuadrat ditambah I dibagi 2. Nah berarti langsung aja, berarti sigma I sama dengan 1 sampai n sama dengan UI. Nah kita masukkan saja, berarti sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n, ya kan. N itu kan suku terakhir, sama kayak ini. Nah ini suku terakhirnya n. UI nya kita pakai yang ini. Berarti I kuadrat ditambah I dibagi 2. Nah jadi ketemu, inilah rumus notasi sigmanya. Sekian.